Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Irfan Nuriksan dengan NIM B1B1211105. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang pajak daerah provinsi. Pajak daerah provinsi adalah jenis pajak yang dikenakan oleh pemerintah daerah provinsi di Indonesia terhadap objek atau kegiatan yang berada di wilayah provinsi tersebut. Pajak ini merupakan salah satu sumber pendapatan asli daerah yang digunakan untuk membiayai berbagai program pembangunan, pelayanan publik, dan infrastruktur lainnya di tingkat provinsi. Beberapa undang-undang pajak daerah yang pernah diberlakukan semenjak masa Orde Baru adalah Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang pajak daerah dan retribusi daerah yang diundangkan pada tanggal 23 Mei 1997, yang kemudian diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000, yaitu Undang-Undang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1997 tentang retribusi pajak daerah dan retribusi daerah, yang kemudian dicabut dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah, kemudian disempurnakan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang hubungan keuangan pemerintah pusat dan pemerintahan daerah. Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022, jenis pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah provinsi terdiri atas: yang pertama adalah pajak kendaraan bermotor. Pajak kendaraan bermotor adalah pajak atas kepemilikan atau penguasaan kendaraan bermotor, baik itu yang beroda dua maupun yang beroda lebih, beserta gandengannya, yang kemudian digunakan semua jenis jalan darat dan digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor dengan bahan bakar ataupun listrik, atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi sumber energi gerak. Objek kendaraan bermotor. Objek kendaraan bermotor adalah kepemilikan dan penguasaan kendaraan bermotor, termasuk pengertian kendaraan bermotor adalah kendaraan bermotor roda dua atau lebih. Yang selanjutnya, subjek kendaraan bermotor. Subjek kendaraan bermotor adalah orang pribadi atau badan yang memiliki atau menguasai kendaraan bermotor. Wajib pajak kendaraan bermotor adalah orang pribadi atau bahan yang memiliki kendaraan bermotor. Dalam hal wajib pajak badan, kewajiban perpajakannya diwakili oleh pengurus atau kuasa badan tersebut. Tarif pajak kendaraan bermotor sendiri ada beberapa macam. Yang pertama adalah dalam Pasal 5 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 hanya mengatur bahwa penempatan batas bawah dan batas atas tarif pajak kendaraan bermotor pribadi, sedangkan kepastian penetapan tarif pajak kendaraan bermotor diatur berdasarkan peraturan daerah pada masing-masing provinsi tertentu. Penetapan atas bawah dan batas tarif pajak kendaraan bermotor pribadi ditetapkan sebagai berikut. Untuk kepemilikan kendaraan bermotor, pertama paling rendah sebesar 1% dan paling tinggi sebesar 2%. Untuk kepemilikan kendaraan bermotor kedua dan seterusnya, tarif dapat ditetapkan secara progresif paling rendah sebesar 2%. Tarif pajak kendaraan bermotor, angkutan umum, ambulans, pemadam kebakaran, sosial keagamaan, dan lembaga sosial lainnya, baik itu pemerintah, TNI maupun Polri, pemerintah daerah, dan kendaraan lainnya ditetapkan sebagai peraturan daerah, ditetapkan paling rendah sebesar 0,5% dan paling tinggi sebesar 1%. Masa pajak kendaraan bermotor berdasarkan Pasal 8 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009. Pajak kendaraan bermotor dikenakan untuk masa pajak 12 bulan atau terhitung 1 tahun. Pembagian hasil kendaraan bermotor yaitu untuk provinsi 70% dan untuk kabupaten kota 30%. Selanjutnya adalah dasar pengenaan PKB. Selanjutnya adalah pajak balik nama kendaraan bermotor. Subjek BNKB adalah orang pribadi atau badan pemerintah daerah, kabupaten kota, desa, TNI, Polri yang menerima penyerahan kendaraan bermotor. Dikecualikan dari subjek biaya balik nama, yaitu kedutaan, konsultan, perwakilan negara asing, dan perwakilan lembaga-lembaga internasional. Dasar pengenalan BPNKB adalah nilai jual kendaraan bermotor sebagaimana yang dimaksud atas
ditetapkan oleh gubernur dengan berpedoman pada ketentuan yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri. Dalam hal ini, NJKB belum tercantum dalam ketentuan yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri. Tarif pajak balik nama kendaraan bermotor. Tarif balik nama atas penyerahan pertama ditetapkan yaitu 12,5% untuk kendaraan bermotor orang pribadi, badan pemerintah, pemerintah provinsi, daerah, kabupaten kota, desa, dan TNI Polri. 10% untuk kendaraan bermotor listrik roda 4, 0,75% untuk kendaraan bermotor alat berat, dan 15% untuk kendaraan bermotor roda 2 dan roda 3 berkapasitas 250 cc atau lebih. 12,5% untuk kendaraan bermotor roda 2 dan 2,5% untuk kendaraan roda 3. Selanjutnya adalah pajak bahan kendaraan bermotor. Pajak bahan kendaraan bermotor adalah pajak atas penggunaan bahan bakar untuk kendaraan bermotor, baik itu dan alat berat. Objek pajak bahan bakar kendaraan bermotor yaitu adalah bensin premium pertama, Deslite, dan solar dan sejenisnya. Tarif pajak bahan bakar kendaraan bermotor sendiri yaitu tarif pajak kendaraan bermotor adalah sebesar 5% dari dikali nilai jual setelah PPN. Bagi hasil pajak kendaraan bermotor yaitu untuk provinsi 30%, untuk kota kabupaten 70%. Yang selanjutnya adalah pajak air permukaan. Pajak air permukaan adalah pajak atas pengambilan dan pemanfaatan air permukaan. Air permukaan adalah semua air yang terdapat pada permukaan tanah, tidak termasuk air laut, baik yang berada di laut maupun di darat. Objek pajak air permukaan yaitu adalah pengambilan atau pemanfaatan air permukaan untuk keperluan dasar rumah tangga, pengairan pertanian dan perikanan rakyat. Pengambilan pemanfaatan air permukaan untuk keperluan perkebunan rakyat dan kehutanan rakyat. Subjek dan wajib pajak. Pada pasal 22 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 yang dimaksud, subjek pajak air permukaan adalah orang pribadi atau badan yang dapat melakukan pengambilan atau penguasaan air permukaan. Tarif pajak air permukaan. Tarif pajak air permukaan ditetapkan sebesar 10% besarnya air pajak permukaan yang terhitung dengan cara mengalirkan tarif dengan dasar pengenaan pajak. Selanjutnya adalah pajak rokok. Pajak rokok adalah pungutan atas cukai rokok yang dipungut oleh pemerintah daerah yang berwenang bersamaan dengan pemungutan cukai rokok. Objek pajak rokok seperti yang didefinisikan pada Undang-Undang Republik Indonesia Tahun Nomor 28 Tahun 2009 adalah konsumsi rokok. Rokok sebagaimana dimaksud meliputi sigaret, cerutu, dan rokok daun. Dicualikan dari objek pajak rokok adalah rokok yang tidak dikenai cukai berdasarkan peraturan undang-undangan bea cukai. Tarif pajak rokok ditetapkan sebesar 10% dari cukai rokok. Besaran pokok pajak rokok terutang dihitung dengan cara mengalirkan tarif pajak dengan dasar. Selanjutnya, dari realisasi penerimaan pajak rokok ini dibagi hasilkan dengan proporsi 30% bagian pemerintah daerah dan 70% bagian pemerintahan kabupaten dan kota. Yang selanjutnya adalah pajak alat berat. Pajak alat berat yang selanjutnya disingkat PAB adalah pajak atas kepemilikan atau penguasaan alat berat. Alat berat adalah alat yang diciptakan untuk membantu pekerjaan konstruksi dan pekerjaan teknik sipil lainnya yang sifatnya berat apabila dikerjakan oleh tenaga manusia. Beroperasi menggunakan motor dengan atau tanpa roda, tidak melekat secara permanen dan beroperasi pada area tertentu, termasuk tetapi tidak terbatas pada area konstruksi, perkebunan, kehutanan, dan pertambangan. Objek PAB adalah kepemilikan penguasaan alat berat yang dikecualikan oleh objek PAB adalah kepemilikan atau penguasaan atas alat berat yang dimiliki dan dikuasai pemerintah, pemerintah daerah, dan Tentara Nasional Republik Indonesia maupun Kepolisian Republik Indonesia. Tarif pajak alat berat ditetapkan paling tinggi sebesar 0,2%. Tarif PAB ditetapkan dengan perda berdasarkan pokok tarif PAB yang terutang dihitung dengan cara mengalihkan dasar pengenaan PAB dengan tarif PAB.
PAB untuk kepemilikan atau penguasaan alat berat dikenakan untuk setiap jangka waktu 12 bulan berturut-turut atau setahun. Yang selanjutnya, yang terakhir adalah pajak mineral bukan logam. Pajak mineral bukan logam batuan adalah pajak atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan, baik dari sumber alam di dalam maupun permukaan bumi untuk dimanfaatkan. Mineral bukan logam dan batuan adalah mineral bukan logam dan sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan. Objek pajak mineral bukan logam dan batuan adalah pengambilan air mineral bukan logam batuan, meliputi asbes, batu tulis, batu setengah permata, batu kapur, batu apung, batu permata, dan lain-lainnya. Pajak pajak mineral bukan logam dan batuan adalah pribadi atau badan yang mengambil mineral bukan logam dan batuan. Tarif pajak mineral bukan logam dan batuan ditetapkan sebesar 25%. Besaran pokok pajak mineral bukan logam dan batuan yang dihitung dengan cara mengalirkan tarif pajak. Baiklah, kesimpulan dari pajak daerah provinsi adalah pajak daerah selanjutnya adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terhutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pajak daerah diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang hubungan keuangan pemerintah pusat dan pemerintahan daerah. Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002, pajak yang dipungut pemerintah daerah provinsi terdiri atas tujuh jenis. Tujuh jenis. Pajak daerah provinsi memiliki peran sentral dan mendukung pembangunan daerah, dan otonomi regional. Pengelolaan yang baik terhadap pajak-pajak tersebut akan berdampak positif pada peningkatan kualitas masyarakat di tingkat provinsi. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf bila ada salah kata. Saya akhiri. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.